Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggota 1 Wilda Andriani Safitri, 2 Vina Alfiani, 3 Afdal Anwar, 4 Yolanda Triadhani, 5 Adelia Barizaniski, 5 Adam Lutfi Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Andriani Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian sabotase. Definisi sabotase adalah suatu tindakan untuk melakukan perusakan terhadap sesuatu yang sudah direncanakan dengan matang, tersembunyi, dan disengaja. Tindakan sabotase dapat merusak peralatan, personil, dan aktivitas dari hal-hal yang menjadi sasaran untuk dirusak, sehingga sabotase dapat menyebabkan efek psikologis yang besar karena kerusakan yang terjadi bisa berdampak bagi korban dan orang-orang sekitar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sabotase memiliki makna perusahaan milik pemerintah atau sebagainya, atau dilakukan oleh pemberontak, penghalang produksi perusahaan, atau kegiatan yang mengacaukan lingkungan kerja, yang dilakukan oleh kaum buruh yang tidak puas. Bisa jadi juga pemusnahan fasilitas militer oleh kelompok agen rahasia lawan dan lain sebagainya. Sabotase awalnya berasal dari bahasa Prancis, sabot, yang memiliki arti sepatu kayu. Istilah ini dikenal pada masa abad ke-19. Pada saat itu, industri Prancis mengalami penurunan dan berakibat terjadi pengangguran dan PHK. Selain itu, juga terjadi perusakan mesin industri dengan memasukkan sepatu-sepatu kayu ke dalam mesin untuk melakukan perusakan. Sehingga sejak saat itu, istilah sabotase digunakan dengan pengertian yang sama hingga saat ini. Sabotase bukanlah hal yang tidak dapat dicegah. Dalam beberapa kondisi, peristiwa sabotase ini juga dapat dicegah agar tidak terjadi. Berikut beberapa cara untuk mengatasi sabotase. Memperketat pengawasan. Pengawasan perlu diperketat untuk menjaga agar tidak terjadi kasus sabotase serupa atau mencegah terjadinya kasus sabotase. Mempererat hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik sangat berpengaruh terhadap hubungan baik antar dua negara atau lebih. Sehingga hubungan ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau ketidaksukaan antar sisi sehingga dapat mengakibatkan adanya sabotase. Melakukan kerjasama antar negara sangat diperlukan dan harus dijalin. Hal ini dikarenakan setiap negara tidak akan berdiri kokoh tanpa ada kerjasama dengan negara lainnya. Sehingga hal ini juga untuk menciptakan hubungan yang baik antar negara agar tidak terjadi kericuhan yang tidak diinginkan. Mengadakan kolaborasi atau event yang melibatkan dua atau lebih pihak yang besar dengan mengadakan kolaborasi acara tentu dapat menambah eksistensi pihak yang terlibat. Semua pihak yang terlibat harus berusaha koordinasi dengan baik. Hal ini akan bisa mencegah terjadinya sabotase. Karena saling menyelenggarakan acara atau event yang megah dan berdampak bagi masyarakat, meningkatkan kewaspadaan khusus dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pihak yang berwenang terhadap bidang pertahanan dan keamanan, khususnya TNI dan Polri, memiliki tanggung jawab dan wewenang lebih untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, sehingga kewaspadaan akan hal-hal yang terjadi di sekitar harus selalu ditingkatkan untuk meminimalisir adanya sabotase. Dengan adanya pembahasan mengenai pengertian sabotase ini diharapkan dapat membantu Anda dalam mempermudah proses belajar, sehingga pemahaman mengenai sabotase, dampaknya, serta contoh-contoh dan cara mengatasinya dapat dipelajari dengan mudah. Contoh sabotes. Untuk mempermudah pemahaman mengenai sabotes, berikut beberapa contoh sabotes yang terjadi di masyarakat. Sabotes jalan untuk aksi demonstrasi oleh para aktivis. Umumnya demonstrasi dilakukan untuk tujuan yang baik dengan menjunjung tinggi keadilan. Namun terkadang ada beberapa oknum yang kurang bertanggung jawab yang membuat kerusuhan di tengah acara demonstrasi. Seperti contohnya aksi membakar ban di jalan raya yang mengakibatkan jalanan macet dan pencemaran polusi udara yang berbahaya. Hal ini sangat membahayakan para demonstran dan masyarakat yang berada di sekitar. Menghancurkan infrastruktur jalan atau fasilitas umum. Penghancuran atau perusakan infrastruktur atau fasilitas umum yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab merupakan salah satu bentuk sabotes. Hal ini dilakukan kemungkinan karena ada unsur ketidakpuasan dengan aturan atau tata tertib yang diberlakukan atau hal lainnya.
sehingga para oknum ini melakukan perusakan terhadap infrastruktur dan fasilitas umum milik pemerintah, menyerang website atau perangkat lunak atau hacking. Sabotage juga bisa dilakukan secara teknologi. Salah satunya adalah hacking. Peretasan yang dilakukan untuk masuk ke dalam sistem atau database dapat merugikan perusahaan, karena data yang rahasia bisa dicuri dan bisa menyebabkan kerugian yang besar. Contoh nyatanya adalah peretasan bank yang dapat merugikan nasabah dan bank itu sendiri. Sabotage dan pencurian minyak. PT Medco E&P mengalami dampak dari aksi sabotage dan pencurian minyak yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Akibatnya PT Medco E&P mengalami kasus tumpahan minyak yang merugikan perusahaan dan lingkungan sekitar. Sehingga dalam menangani kasus ini, PT Medco E&P bekerjasama dengan TNI dan kepolisian untuk mengusut kasus ini agar tidak terulang kembali kejadiannya. Sabotage militer Amerika Serikat. 9 Mei 2002, militer Angkatan Udara yang dimiliki oleh Amerika Serikat mencoba untuk menggunakan alat pengacak sinyal darat yang ditujukan untuk pesawat Sukhoi yang sedang menjalani masa percobaan di Indonesia. Hal ini akan sangat membahayakan karena dapat menyebabkan pesawat mengalami kecelakaan dengan menabrak tebing. Pada 4 Desember 2011, sabotase dilakukan dengan adanya kekerasan bersenjata atau melakukan tembakan yang dilakukan oleh orang-orang tidak dikenal di perkebunan di Kureng Jawa, pedalaman Kecamatan Goredong, Nangro, Aceh Darussalam. Menguasai jalur transportasi darat dan laut. Tindakan ini dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab untuk melakukan pencurian atau eksploitasi sumber daya secara ilegal. Kasus penyeludupan senjata yang dilarang oleh aturan dan undang-undang yang berlaku. Senjata yang dilarang biasanya adalah senjata yang berbahaya dan hanya digunakan atas izin yang legal dan sah secara hukum. Apabila seseorang dengan sengaja melakukan penyeludupan senjata ini, maka dapat dikatakan sebagai tindakan sabotase dan dapat mengancam orang di sekitarnya. Adapun penyebab-penyebab terjadinya sabotase yaitu 1. Kurangnya pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila. 2. Kurangnya rasa kebangsaan, solidaritas, dan kemanusiaan. 3. Lemahnya pengawasan aparat keamanan. 4. Adanya gerakan-gerakan separatis yang menimbulkan ancaman terhadap keutuhan negara. Dan 5. Retaknya hubungan diplomasi, baik itu antar golongan maupun tingkat internasional. Demikianlah materi yang disampaikan oleh teman-teman saya yang menjelaskan tentang sabotase. Kesimpulannya adalah sabotase adalah suatu tindakan yang merusak dan merugikan pihak yang telah disabotase. Contohnya seperti sabotase jalan oleh para demonstran yang menyebabkan pengguna jalan tersebut tidak dapat melewati blokade yang mereka buat. Biasanya sabotase disebabkan oleh retaknya hubungan diplomatik antar kelompok maupun tingkat internasional dan kurangnya pengawasan pihak yang berwenang. Oleh karena itu, untuk mencegahnya dan mengurangi dampak yang disebabkan oleh tindakan sabotase, yaitu dengan memperketat pengawasan dan menjalin hubungan diplomatik, baik itu antar golongan maupun tingkat internasional dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.